Sudah berhasil teman-teman untuk membayar pajak tahunan atau SPT tahunan secara online yang terbaru. Teman-teman semuanya yang pengen untuk melakukan silahkan simak. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman, Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan tata cara untuk bayar SPT tahunan online ya, untuk pribadi khususnya di tahun 2025. Untuk laporan pajaknya sendiri itu adalah tahun 2024 teman-teman. Dan teman-teman semuanya yang pengen untuk melakukannya bisa banget simak video berikut ini. Yang pertama, kalian perlu untuk ke website djponline.pajak.co.id. Nanti kalian diminta untuk memasukkan NIK dan juga atau NPWP atau NITKU. Selanjutnya kalian diminta untuk masukkan kata sandi, dan kemudian pastikan untuk email ataupun nomor HP kalian itu aktif dan dipergunakan teman-teman. Nanti setelah kalian login akan ada tampilan seperti ini, dan kemudian di sini kalian klik di bagian lapor. Bagian lapor ya, bukan di bagian bayar, bagian lapor kalian klik. Nanti setelah itu baru kemudian kalian pilih di bagian e-filing. Di bagian e-filing ini untuk pribadi kalian bisa lakukan, dan di sini kemudian kalian klik di bagian e-filing. Sebelum itu nanti akan ada tampilan seperti ini untuk e-filing kalian. Itu kita sudah sukses untuk melakukan pelaporan pajak dari tahun 2020 sampai lain sebagainya. Kalian klik di bagian buat SPT. Nanti kalian di sini untuk memilih, dan di sini mungkin untuk laporan pribadi itu kalian klik yang tidak, di bagian ini tidak. Terus apakah penghasilan, nah di sini kemudian kalian klik juga di bagian ya kalau penghasilan kalian kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Kalau lebih klik di bagian tidak ya teman-teman. Nah di bagian SPT kalian klik, nanti kalian diarahkan untuk mengisi SPT 1770SS. Dan ini setelah kalian klik di bagian SPT 1770SS ini, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan memilih tahun pajak. Untuk tahun pajaknya tentu saja tahun 2024 meskipun pelaporannya 2025. Jadi pajak itu dilakukan atau pelaporannya tahun sebelumnya. Di sini kalian klik tahun pajaknya tahun 2024. Setelah itu baru kalian perlu cermati di sini. Di sini ada tabel A, B dan juga C ya, dan di situ kemudian tabel A, B dan C ini kalian hafalkan agar tidak lupa. Ini misalnya untuk pegawai baik swasta ataupun PNS itu ya, itu biasanya ada di situ. Dan setelah itu kemudian langkah atau tahapan yang perlu kalian pahami A, B, C ini ya. Ini sekali lagi, nah di situ kalian isikan untuk bagian A itu nomor 1, bagian B nomor 2, nanti bagian C secara otomatis itu nomor 3 dan sudah dihitung gitu ya. Dan di sini kalian diisi untuk penghasilan tidak kena pajak, dan kalian isi di status perkawinan, punya anak atau belum punya anak dan lain sebagainya. Nah di laporan atau yang diberikan oleh perusahaan atau sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri, nah itu biasanya ada di situ untuk pilihannya. Dan setelah itu baru kalian klik di bagian lanjut ya. Kalian perlu klik di bagian berikutnya, dan setelah itu di sini kalian isi 00 PPh-nya, pajak penghasilan final terhutang, penghasilan yang dikecualikan dari objek, dasar pengenaan pajak, penghasilan atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Nah ini kalian isi 00. Kemudian kalian lanjutkan dengan klik di berikutnya. Setelah kalian klik di berikutnya, kalian isi 00 tadi ya. Nah kemudian kalian klik di tombol atau bagian berikutnya. Sekali lagi pastikan nomor HP ataupun email kalian itu aktif, karena nanti untuk proses pengirimannya itu akan ada kode notifikasi. Dan kemudian di sini sama juga bagian C itu kalian isi 00 untuk B, A, B, C
C. Nah, ini kalian isi ya, kita sudah menjelaskan tadi bagian A, bagian B isi 00 dan jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak 0, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak 0, dan kemudian kalian klik di setuju. Nah, setelah kalian klik di bagian setuju sesuai dengan prinsip laporan pajak tahunan, nanti akan ada informasi seperti ini isi, dan kalian diminta untuk klik di sini ambil kode verifikasi. Kode verifikasi itu dari email atau nomor HP. Kemudian setelah dikirim, kalian isi di bagian lingkaran merah dan kemudian berhasil. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye bye.